Mari dimulai. Bismillah. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 5, Ya. hadis yang paling bawah. An Sahal bin Sa'adin, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha, wa qala bi usbu'aihi sababati wal wusta, rawahul Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga. Sambil beliau mengisyaratkan dengan dua jari beliau, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Ada seorang yatim, beberapa tahun kemudian ibunya menikah lagi. Apakah status anak tersebut masih yatim atau tidak yatim lagi, Ustaz? Ya sudah tidak kan. Kalau menikah lagi berarti kan ada yang tanggung jawab. Mestinya suami ibu tadi tidak hanya mau menerima ibunya, ya, dia punya anak, ibunya dinikah atau anaknya dibuang, tidak begitu mestinya. Jadi laki-laki yang menikahi janda punya anak itu, lagi anak yatim masih kecil, itu yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, jadi jangan sampai ibunya saja yang diambil, anaknya dibuang, diterlantarkan. Nggak boleh itu. Apalagi? Bila kita sering membantu, seumpama memberi uang jajan pada anak yatim, apakah termasuk memelihara anak yatim atau tidak, Ustaz? Memelihara cuma hanya sering membantu. Ya. Memelihara masa orang ngerti memelihara. Memelihara ngupeni, tidak sekedar memberi makan. Ya, biara pendidikannya juga diperhatikan. Ya, dididik anak itu supaya menjadi anak, ya seperti anaknya sendirilah. Artinya anak yatim itu dicukupi kebutuhannya seperti anaknya sendiri. Ya, dia sekolah, yatim kan sudah perlu sekolah, orang kok karena bapaknya udah tidak ada, anaknya nggak bisa sekolah. Nah, ini sekolahkan anaknya seperti anak-anak yang lain yang masih punya orang tua. Tidak sekedar diberi makan sering, ya. Jadi sudah menolong, sudah baik anak yatim itu. Tapi yang namanya memelihara anak yatim itu ya dipelihara betul, tidak hanya sekedar dikenyangi perutnya, dididik, ya, pendidikannya juga. Jangan sampai nanti anak ini menjadi anak yang terlantar, tidak mengerti aturan. Karena Allah juga katakan adalah kamu khawatir karena meninggalkan generasi yang lemah. Lemah di sini terutama lemah iman. Maka kita melihara anak yatim ya kita pelihara ya seperti anak kita. Apalagi? Brosur halaman 6, hadis yang paling atas. An Safwan bin Sulaiman yarfa'uhu ilan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah au kalladzi yasumun nahara wa yaqumul laila, rawahul Bukhari. Dari Safwan bin Sulaim, ia merofakkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang menolong janda dan orang miskin adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah atau seperti orang yang senantiasa berpuasa di siang hari dan sholat malam di malam harinya. Pertanyaan, janda yang harus ditolong di sini, janda yang bagaimana? Yang miskin atau yang kaya? Karena sekarang banyak janda-janda yang kaya, dan bagaimana cara menolongnya? Jadi menolong janda di sini
Ya janda yang perlu ditolong. Ya, yang perlu ditolong. Hamba janda ya, pada zaman Rasulullah punya Islam itu wanita itu tidak berkewajiban mencari nafkah. Nafkah itu tanggung jawab penuh pada suami. Maka janda yang dimaksud kalau ditinggal mati suaminya berarti hilang ya, kekuatan yang menanggung kebutuhan hidupnya. Ya. Dalam Islam kan gitu. Tapi kalau janda-janda yang ada pada kita ini malah kadang-kadang janda ini ngopeni suami ini. Nah, atau sebelum janda saja yang bertanggung jawab ekonominya yang malah kadang-kadang soal istrinya kok. Artinya si istri tadi lebih bisa mencari nafkah, lebih bisa daripada suaminya. Boleh dikatakan hampir semua istri-istri kita, Indonesia pada umumnya, Jawa khususnya juga, ya istri itu bekerja keras. Dan suami umumnya kalau mencari istri itu sing gelem nyambut gawe kok. Iya apa enggak? Nah, dulu yang cari mencarikan suruh carikan istri yang mau diajak ke sawah. Angkat pagi dulu itu. Berarti kan dia mau mencari tenaga kerja bukan mencari istri. Bukan mencari tenaga. Dia tidak mencari istri tapi mencari tenaga kerja yang halal untuk dikumpuli bagi istrinya. Tapi yang pokok dia mencari tenaga kerja itu. Dan jadi istri ini tenaga kerja rasa bayar. Timbang ngopahke wong itu kan. Maka di sini janda diperhatikan oleh Nabi itu karena pada zaman Rasulullah itu wanita itu betul-betul tidak berkewajiban mencari nafkah. Yang mencari nafkah itu suami. Maka wanita atau laki ya, kalau belum ada kemampuan untuk memelihara, ngopeni istri, suruh puasa dulu. Tapi kalau sudah ada kemampuan ya dan ada keinginan supaya segera, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya. Fa innahu aghadul basar wa ahsanul farj. Wahai pemuda, kalau kamu sudah berkemampuan untuk nikah, segera nikah. Ya. Karena nikah itu bisa menutup pandangan dan bisa memelihara kemaluan. Kalau sudah ada kemampuan dan ada keinginan, segera, jangan ditunda-tunda. Ilam yastati fa'alaihi bisaum. Tapi kalau belum ada kemampuan, baru ada kemauan tapi belum mampu, gitu, puasa dulu. Puasa maksudnya menahan diri sampai berkemampuan. Ya. Sehingga betul-betul laki-laki menikahi wanita itu tanggung jawab. Saya sanggup memberi nafkah anak istri saya, gitu. Maka di situ oleh Rasulullah terangkan janda umumnya kalau tinggal mati suaminya, janda itu tidak ada yang bertanggung jawab mencarikan nafkahnya. Oh, biasanya cuma di rumah, tidak bertanggung jawab mencari nafkah. Nah, maka itu adalah kewajiban menolong. Kalau yang kamu tanyakan tadi, jandanya kaya, kamu mau menolong kayak kue melarat, ya, harus menolong apa renggandul? Kamu melarat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Apalagi? Brosur halaman 11 pada 4 baris dari bawah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mempelopori perbuatan yang baik dalam Islam,
maka dia akan mendapatkan pahala perbuatannya itu dan pahala perbuatan orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa mempelopori perbuatan yang buruk di dalam Islam, maka ia menanggung dosa perbuatannya itu dan dosa orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Apakah ini termasuk dari amal jariah dan dosa jariah, yakni yang tidak akan terputus hingga akhir hayat? Apakah benar ada amal dan dosa jariah itu, Ustaz? Mohon diterangkan. Tidak ada hubungannya itu. Ya, itu jelas mempelopori perbuatan baik. Sehingga kalau kamu memberikan contoh berbuat baik dan mengajak orang berbuat baik seperti yang kamu lakukan itu, kemudian orang itu mengikuti, mencontoh yang kamu tunjukkan kebaikan tadi, maka kamu mendapat pahala. Di samping pahala kamu sendiri menjadi orang yang berbuat baik, mempelopor kan tidak hanya ngomong, memberikan contoh berbuat baik juga. Di samping itu diikuti orang. Orang itu tadi menjadi berbuat baik karena kamu. Nah, jadi ada pahala. Di samping pahala kamu amalkan, kamu ngamalkan kebaikan, mengajak orang lain untuk berbuat baik juga. Kalau kamu hanya mengajak orang lain berbuat baik, kamu sendiri tidak mengamalkan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah. Orang yang hanya ngomong saja, ya, tapi tidak mengamalkan apa yang diomongkan. Ya, ngajak orang berbuat baik, akhirnya yang diajak tadi berbuat baik. Nah, kamu yang ngajak malah tidak berbuat baik, apa kamu akan dapat pahala dari orang yang berbuat baik tadi? Kamu dapat murka Allah. Maka mempelopori itu tidak sekedar ngomong, mempelopori, memberi contoh. Kalau kamu mengajak kebaikan, kamu sendiri harus melakukan kebaikan. Nah, sehingga kamu melakukan kebaikan, orang yang kamu ajak tadi mencontoh perilakumu yang kamu lakukan kebaikan tadi. Nah, dari itu kamu dapat pahala karena perbuatanmu yang baik, juga dapat pahala karena diikuti orang untuk berbuat baik, menuntun orang kepada kebaikan tadi. Tapi kalau kamu hanya mengajak orang berbuat baik, tapi kamu melupakan dirimu sendiri, ya, murka Allah sangat besar, dimarahi Allah. Itu ya, jadi kita memberi peloporan, memberi contoh kebaikan. Nah, sebaliknya kalau kamu ngajak orang berbuat jelek, orang tadi melakukan kejahatan karena kamu, ya, dosa kan? Sampai kamu sendiri melakukan dosa, melakukan kejahatan, kamu memikul dosamu, mengajak orang lain berbuat dosa, kamu juga ikut bertanggung jawab. Karena orang tadi berbuat jahat karena ajakanmu. Dosanya double kan, di samping dosa dirinya sendiri, dosa mengajak orang kepada kejelekan tadi. Maka kita tidak boleh tolong-menolong kepada kejahatan itu. Dalam Al-Quran menerangkan ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan berbuat takwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan kamu tolong-menolong, bantu-membantu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maka kalau kita tolong-menolong orang berbuat dosa, kok kamu tolong, kamu bantu, kamu ikut dosa. Ya, walaupun kamu tidak melakukan, tapi kamu membantu. Dosa juga. Tolong-menolong dalam berdosa itu tidak boleh. Haram hukumnya. Apalagi? Apakah dibenarkan dalam Islam apabila seseorang dimintai tolong dari pihak pertama untuk menanyakan, mengingatkan dan menagih janji kesepakatan utang piutang dengan pihak ketiga yang sudah lama tidak ada kejelasannya, bahkan pihak ketiga setiap dihubungi nomor dialihkan, bahkan saat ini komunikasi sudah putus, tidak bisa dihubungi lagi.
Karena dari pihak pertama saat ini berada di luar Jawa, maka pihak pertama memutuskan untuk meminta bantuan orang lain karena tidak bisa menemui sendiri. Dalam masalah ini mohon tausiahnya. Tidak masalah, boleh minta bantuan orang lain yang mungkin dia tahu rumahnya, tahu alamatnya, kenal orangnya, menanyakan kamu punya hutang sudah sekian lama belum nyaur, belum nagih, sekarang ditagih, dipesankan saya supaya sekarang sudah nyaur, boleh saja itu mengingatkan toh. Tapi jangan jadi debt collector ya, terus kamu menekan, maksa sampai menganiaya, nagihkan utang, lah kamu dibayar berapa ya, dosa kamu. Jadi ya kalau kamu sekedar mengingatkan, kemarin saya ketemu si Fulan, katanya kamu masih punya pinjaman dengan si Fulan itu. Ya, dia pesan sama saya, kalau ketemu kamu suruh mengingatkan atau menanyakan kapan kamu akan membayar hutangnya. Itu boleh, tidak apa-apa. Justru itu menyelamatkan. Barangkali dia tidak membayarnya mungkin karena lupa, dengan saudara tanya tadi menjadi ingat. Ya, menjadi ingat. Sehingga dia merasa berkewajiban membayar hutang. Nah, apalagi kalau yang kamu kan juga orang beragama, kamu juga orang beragama, mengingatkan dengan cara baik. Ya. Mumpung kamu keingatkan supaya dipentingkan, hutang itu dibayar. Sebab kalau hutang tidak dibayar, sengaja tidak dibayar, kamu nanti mestinya masuk surga tidak jadi karena tertanggung oleh hutangnya. Jadi jangan enak hutang durung bayar dilalah sing diutangi mati, alhamdulillah ya wes lunas. Bahaya itu, justru kamu lunas di dunia ini, di akhirat kamu nanti ditagih. Bisa juga kamu nanti kalau banyak yang kamu hutangi semacam itu, walaupun kamu ibadah rajin, puasa wajib sunnah, sholat wajib sunnah, lakukan semua, malah sudah haji berapa kali, kalau kamu punya hutang nanti kamu ditagih. Bisa jadi kamu nanti menjadi orang yang pailit, datang kepada Allah membawa pahala haji, pahala umroh, pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, tapi kamu punya hutang. Nah, tidak dibereskan di dunia ini, nanti di akhirat kamu ditagih. Nah, karena ditagih di akhirat nanti kamu tidak bisa bayar apa yang kamu hutangkan dulu. Akhirnya dalam hadis Nabi diterangkan kebaikan-kebaikan atau pahala-pahalamu yang digunakan untuk membayar hutangmu itu. Jadi hutang itu harus dibayar memang. Ya, kalau sampai karena hutangmu banyak, orang yang kamu tagih tadi udah dibayar dengan kebaikannya, kebaikanmu habis untuk membayar hutang, masih ada orang datang lagi masih minta. Masih banyak yang belum terbayarkan. Nah, karena kamu akan bayar kebaikan sudah tidak punya, dalam hadis Nabi diterangkan, kebaikan kamu bayar sudah habis tidak punya, apa yang untuk bayar? Maka dosanya orang yang kamu hutangi tadi, ya, orang yang menagih hutang. Jadi akhirnya dosanya sebagian dibayarkan untuk memikul, ganti kamu hutang dipikulkan kepada yang hutang tidak bayar tadi. Nah, akhirnya tadi datang menghadap Allah dengan membawa pahala yang besar, karena habis untuk membayar hutang, sudah habis kebaikannya membayar hutang, masih banyak orang nagih. Nah, akhirnya dosanya yang nagih tadi bagian dipikulkan kepadamu, akhirnya menjadi penumpuk, ya, penumpuk dosa yang besar karena punya hutang yang tidak dibayar tadi. Nah, itu namanya orang pailit, ya, orang pailit itu orang paceklik, rugi banget sudah tidak punya apa-apa. Nah, itulah, maka jangan seneng-seneng hutang, dilalah hutangnya akeh, ya, sing diutangi mati ya kok seneng malah. Alhamdulillah, terus lunas hutangku. Lalu kok lunas? Ya lunas. Nah, itu menjadi penghalang kamu masuk surga tidak jadi karena kamu punya hutang. Hutangmu nanti akan ditagih di hadapan Allah yang Maha Adil nanti. Maka Quran menerangkan kalau kamu punya hutang piutang dengan saya itu
baik besar maupun kecil supaya dicatat. Ya, supaya dicatat. Andai kata nanti mati, anak-anaknya supaya tahu. Ya. Anak-anaknya yang berkewajiban nyaur. Nanti kalau kamu mati, ya, tidak segera terus warisan tinggalannya yang mati dibagi, tidak. Yang mati tadi punya utang apa enggak? Kalau punya utang, pertama warisan yang ditinggalkan tadi nyauri utang semua. Nah, nek utangnya wis lunas ternyata masih ada kelebihan, itu yang dibagi. Ya, warisannya tadi. Kalau ternyata harta peninggalan atau warisannya tadi dienggo nyaur utang sudah habis, ya sudah. Tidak ada harta waris yang dibagi, akhirnya wong nyaur utang habis kok. Jangan sampai terus dibagi dulu. Wes barang orang-orang udah nagih utang wis, ya, sudah nggak punya untuk nyaur karena wis didum. Didum lah, kowe ngerti tau bapak kowe mati, ya, nah ini kan tinggalan, iya tinggalan bacot didum. Nek kowe ora trimo ya nagih bapak ning kubur sana. Nah, itu yang dosa, ahli warisnya dosa. Karena dia mempunyai harta untuk membayar hutangnya. Tetapi hutangnya ternyata tidak dibayarkan, terus dibagi anak-anaknya, dosa itu. Boleh dibagi tapi diselesaikan utang-utang yang bersangkutan tadi. Kalau memang ada kelebihan, ya yang kelebihan itu ya bagi, kalau tidak lebih ya sudah. Tidak ada yang dibagi. Apalagi? Bolehkah kita membantu tetangga yang sedang punya kerja atau mantu? Saya ditugasi among tamu atau sebagai MC. Sedangkan di situ nanggap campur sari yang penyanyi perempuannya pakaiannya kurang sopan. Ya kowe ngeleke no. Ya. Ngeleke. Kan Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi. Wa dzalika dhaful iman. Kalau kamu melihat suatu kemungkaran, cegah dengan kekuasaanmu, dengan kekuatanmu. Kalau kamu tidak punya kemampuan untuk mencegah itu, cegah dengan lisanmu. Dinasihati. Dinasihati dengan lisan pun tidak mempan dengan hatimu. Tanda kalau hatimu tidak suka dengan kemungkaran, kamu tidak nyengkrus nunggoni neng kono. Aku rasa senang dengan kemungkaran ini, kalau tidak saja, kalau tanda hatimu nggak suka, tinggalkan tempat itu. Itu pun dikatakan Nabi selemah-lemah iman. Iman yang paling lemah melihat kemungkaran itu tidak menegur, tidak mengingatkan, hanya tinggal pergi. Itu iman yang paling lemah. Kalau ninggal pergi pun tidak, malah nongkono nungkurus nunggone kono, iman yang lemah pun dah tidak punya. Ya, kalau dah tidak punya iman, ya sudah terserah mau apa aja, kamu udah ada iman. Apalagi? Saya bekerja di pabrik minuman saset atau minuman instan, dan alhamdulillah gaji saya selama ini dapat mencukupi kebutuhan keluarga saya, kira-kira 3-5 juta per bulan. Di pabrik saya bekerja sebagai penggiling bahan baku minuman saset tersebut. Terkadang dalam proses penggilingan tersebut ada barang hasil gilingan yang jelek, seperti ada kandungan besi atau gram besi, bintik-bintik hitam atau putih, atau mengandung zat lain, jika diproses langsung akan berbahaya bagi peminumnya. Namun berdasarkan peraturan perusahaan, untuk menghindari kerugian atau tidak bisa diproses, maka barang tersebut dioploskan ke barang yang bagus. Misal gilingan 2 kuintal bahan bagus dioplos 1-3 kg bahan jelek tadi, dan itu setiap hari saya kerjakan. Ada lagi bahan yang sudah lama diendapkan, diproses lagi dan dioplos dengan barang baru guna menghindari kerugian. Pertanyaan, apakah yang saya lakukan atau yang saya kerjakan tersebut, yakni mengoplos barang, termasuk membantu dalam perbuatan dosa? Dan apakah hasil dari pekerjaan saya tersebut halal atau haram, Ustadz? Dengan alasan tersebut,
yang membuat ragu saya halal atau haram. Saya memutuskan untuk tahun ini awal puasa depan habis kontrak dan tidak lanjut lagi. Saya berencana membuka usaha sendiri yang lebih baik dan jelas halalnya. Pertanyaan, sudah tepatkah keputusan yang saya ambil ini, Ustaz? Sudah tepat itu. Kalau kamu tahu begitu, namanya itu berbuat curang. Itu berdagang yang curang. Ya, dagang curang itu dagangan baik dicampur dengan dagangan yang jelek, terus ditawarkan, ini dianggapnya baik semua, curang. Gitu? Itu tidak halal, itu dosa itu. Gitu? Apalagi kamu tahu berbahaya. Ya. Konsumsi manusia berbahaya. Mungkin kamu sendiri walaupun suka membuat, tidak mau meminumnya kamu. Tahu bahayanya kok. Biar orang lain saja yang kena. Gitu. Nah, itu yang begitu-begitu haram hukumnya. Ya, pernah Nabi suatu saat masuk ke pasar. Kemudian dia menjojoh, ada orang pedagang gandum, jojoh dengan tongkatnya, tangannya Nabi dimasukkan. Ya. Di atas tampak kering, lah kok di dalam malah basah. Tanya oleh Nabi, kenapa ini? Bagian dalam kok basah? Di atasnya kering. Jadi basah itu supaya apa? Berat timbangannya. Ya. Campur air padahal air itu ya halal. Itu aja jadi tidak halal karena mengurangi takaran atau timbangan. Lu tidak mengurangi, ini malah menambah kok. Ya, menambah betul. Ya, gandummu sebetulnya tidak seberat itu. Ya, kamu tambah karena supaya tambah berat ditambah air. Sebetulnya takaran gandummu yang sesungguhnya kalau tanpa air tidak ada segitu. Jadi yang kamu jual kalau ini nama ngurangi takaran gandumnya kan, itu haram. Dan apalagi dicampur ya dalam elek, khawatir rugi. Ya, khawatir rugi. Khawatir rugi akhirnya dicampur yang tidak halal. Apalagi obat-obat begitu ya. Kadaluwarsa barang campurkan di situ. Itu tidak boleh itu. Sekarang banyak orang curang itu banyak. Orang jujur sulit sekarang ini. Kalau kamu bisa keluar dari situ lebih baik. Insya Allah kamu akan diberi rezeki yang halalan thayyiban. Maka kita makin yakin, Rasulullah pernah mengatakan akan datang suatu zaman. Orang mencari nafkah untuk keluarganya saja sulit kecuali dengan cara yang haram. Ya, kecuali dengan cara yang haram. Di mana saja untuk mencari rezeki itu gampangnya kalau dapat rezeki yang haram. Untuk mencari rezeki yang halal, 100% halal itu sulit. Maka sahabat tanya pada Nabi, apa pesanmu kalau ada zaman menemui semacam itu nanti ya Rasulullah? Pesanmu apa? Nabi mengatakan, lari kamu. Lari kemana? Ilallah wa ila Rasul. Ya, jangan ikuti perbuatan-perbuatan setan. Haram itu perbuatan setan. Maka kalau kamu nemui zaman seperti itu, kamu lari pada Allah. Sulit seperti apa? Mencari rezeki yang halal, pasti akan didapat. Karena itu perintah Allah. Allah itu memerintahkan, ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ditumbuhkan Allah di bumi ini yang halal dan yang baik. Ya, karena orang disuruh makan yang halal dan yang baik, walaupun mencari yang haram itu sulit, tapi mesti dapat. Wong itu perintahkan Allah. Lebih mudah mencari yang haram. Mudah mencari yang haram bukan berarti yang halal tidak ada. Hanya mencarinya yang halal lebih sulit daripada mencari yang haram. Nah kalau zaman semacam itu kamu nemui, tetap kamu mencari yang halal, lari pada Allah, lari pada Rasulullah. Maksudnya sulit seperti apa tetap saya akan
berusaha mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban. Wala tattabi'u, kan Allah kata gitu kan? Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum bin. Hai manusia, makanlah apa yang ditentukan Allah di bumi ini yang halal dan yang baik. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kalau setan tuh enggak perlu memikir halal atau haram, pokoknya siapa aja maulah, yang penting dapat. Jangan mengikuti setan. Setan tuh musuhmu yang nyata. Masuk kita mencampur adukkan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang mengurangi takaran timbangan, itu perbuatan setan. Harus kamu musuhi. Ya, walaupun kamu dapat untung banyak, kalau itu perbuatan setan nggak akan ada berkahnya. Walaupun sedikit, kalau itu halalan thayyiban membawa berkah. Nah itu ya, kita harus yakin pada janji-janji Allah, pada firman Allah harus yakin. Karena Quran itu dikatakan oleh Allah, ya, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Tuhanmu. Ya, kalau kamu meyakini kebenaran dari Tuhanmu itu dari Al-Quran itu tidak perlu diragukan. Maka jangan sampai kamu termasuk orang yang ragu. Yang ragu. Ragu terhadap kebenaran, ragu terhadap Al-Quran itu munafik. Karena Quran itu la roiba fih, tidak diragukan kebenarannya. Justru yang paling benar tanpa diragukan itu Al-Quran. Selain Al-Quran perlu kita ragu. Hadis pun perlu kita ragu. Kalau pertama dikatakan oleh ada hadis Nabi qala Rasulullah. Nah ini dah. Terus di situ ada juga ya barang siapa itu membaca surat Yasin berapa puluh kali nanti ya. Kemudian disebulkan. Setelah baca sebulkan di ayat ini. Ya, atau dibakar surat Al-Yasin itu, tuh kertasnya dibakar, dimasukkan di sini diudak, 1000 penyakit hilang. Nah itu hadis itu, qala Rasulullah. Kalau kamu bertemu itu harus ragu dulu. Masa kalau model begini, ya surat Yasin teteli kabeh diobong tek. Ya. Samping itu tidak ada. Nah, setelah diteliti betul memang hadisnya ada, tapi hadisnya palsu. Ya, wong Jawa nggih yang tulisan Arab punya qala Rasulullah, wah iki Rasulullah berkata. Nah, maka tidak semua yang dikatakan hadis itu mesti benar. Ya, karena ada hadis palsu. Tapi kalau Al-Qur'an palsu tidak ada. Quran palsu mesti konangan. Nah maka itu kalau ayat Al-Quran dibacakan sak kecekele walaupun mungkin kamu belum paham, harus yakin bahwa Quran ini benar. Tapi lo hadis diteliti dulu kebenarannya. Jangan asal qala Rasulullah benar. Ya, enggak. Yang jelas tidak diragukan kebenarannya itu Al-Quran. Kalau hadis tidak semua dikatakan hadis mesti benar. Kalau hadis betul dari Rasulullah, pasti benarnya. Yang namanya palsu itu tidak dari Rasulullah, dikatakan dari Rasulullah. Nah, palsu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saudah dari Kebumen. Ya. Ustaz, tolong ditunjukkan dalil mengenai sebaik-baik sholat bagi wanita di rumah. 2, Ustadz, apakah harus seorang laki-laki sholat fardu diwajibkan jamaah di masjid? Tolong sekalian dalilnya. 3, Sudah. Ustaz, tolong ditunjukkan dalil mengenai orang yang berat melakukan jamaah Isya dan subuh itu tanda ciri orang munafik.
Tolong dijelaskan sekalian. 4. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya gimana? Tolong dijelaskan. Dalil sebaik-baik sholat bagi wanita di rumahnya. Sholat wajib bagi laki-laki, apakah wajib di masjid? Ya. Jadi Nabi kita mengatakan sebaik-baik sholat ya bagi laki-laki itu di rumah, kecuali sholat wajib. Jadi bukan wajib sholat ke masjid. Sholat itu wajib, bukan wajib ke masjid. Ya, tapi sebaik-baik sholat bagi laki-laki itu di rumah, kecuali sholat wajib. Berarti kalau sholat wajib baik di mana? Di masjid. Maksudnya di masjid itu supaya ikut berjamaah. Orang kok di masjid tidak jamaah juga, ya toh? Terus wis adzan barang tidak masuk ke masjid, tidak datang. Nanti kalau sudah selesai mau masjid, yang penting sholat di masjid. Bukan. Yang dimaksud sholat sebaik-baik sholat bagi laki di rumah, kecuali sholat wajib itu maksudnya kalau sholat wajib itu lebih baik dikerjakan di masjid supaya bisa berjamaah. Kalau sholat sunnah yang baik dikerjakan di rumah, bukan berarti sholat sunnah di masjid tidak boleh. Ya. Juga wanita, ya, bukan berarti wanita baik sholat di rumahnya, bukan berarti wanita tidak boleh ke masjid. Wanita sholat di masjid baik, boleh enggak? Boleh dan baik. Kalau memang sholat di masjid bisa berjamaah, tapi di rumah sendirian tidak jamaah, ya tentu lebih baik sholat berjamaah. Karena ada hadis Nabi menerangkan, sholat berjamaah itu nilainya lebih, ya, lipat 25 atau 27 kali daripada sholat sendirian. Ya, tentu itulah. Di rumah sendiri nenek masjid jamaah, ya tentu lebih baik berjamaah kan. Nah itu. Nah untuk ini nanti kamu beli kumpulan brosur saja, ya insya Allah dari brosur kan itu dalil-dalilnya itu mengenai sholat berjamaah, ya sholat berjamaah itu di situ ada di situ. Ya, kebaikan kelebihan sholat berjamaah. Nanti tanya yang menjaga toko depan itu, nanyakan tentang yang kamu tanyakan itu pada bendel brosur tahun berapa. Itu insya Allah di sana akan dijelaskan nanti. Ya, jadi tunjukkan nanti kamu baca sendiri, dalil-dalilnya sudah ada, insya Allah di sana lengkap dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang ciri-ciri orang munafik, ya memang orang munafik itu tidak hanya sholat isya dan sholat subuh saja. Orang munafik itu cirinya, ya, coba dibaca ayat wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas wala yadhkurunallah illa qalila. Surat apa itu? Al Imran ayat berapa itu? Surat An-Nisa ayat 140. Ya coba dibaca itu. Surat An-Nisa itu ciri-ciri munafik. Tidak hanya sholat subuh dan sholat asar saja. Semua sholat. Ya. Baca ya. Surat An-Nisa nomor 4 ayat 142. 142 An-Nisa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Nah, itu langsung lah disebut munafik tadi. Ayo dibaca. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat itu di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ya kan? Itu orang munafik itu ciri-cirinya
kalau diajak berdiri untuk sholat itu sangat berat. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Dadi sholat iki wis dindende wis entek wis kosak-kosek wae. Krungu adzan barang, krungu qomat barang wis enak-enak wae. Ya, dadi lengke sholat ya sudah. Nah, tapi suatu saat sholat itu rajin, sergap untuk dipamerkan kepada manusia. Kalau harian biasanya sholat itu krungu qomat barang surandang mangkat di masjid. Ya, walaupun tidak ada kesibukan apa-apa. Ya. Kalau sholat nanti walaupun dikerjakan sholat, maksudnya malas, nanti ibaratnya dikatakan dalam hadis itu, ketika matahari sudah di ujung, di tanduk setan, di ujung tanduk setan, baru dia mengerjakannya. Nah, karena kalau sudah sholat asar, matahari terbenam, itu sudah tidak boleh. Nah, ketika masih longgar tidak segera sholat, tapi setelah matahari mau terbenam baru cepat-cepat lakukan sholat, sujudnya saja, ya dikatakan oleh Nabi itu seperti ayam mematok makanan. Jadi sujudnya kayak pitik notol beras yo, tuk 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 cepat. Soalnya selak ngoyak waktu selak terbenam matahari habis. Nah tadi ada apa? Tidak ada apa-apa. Maka dia berdiri sholat sangat malas. Nah, suatu saat kalau nanti kedatangan temannya, teman sekolah atau teman kerja dulu, tahu kalau dia orang rajin sholat, nah, nanti urung ngandani wis ngajak nang masjid, ya tampak sregep gitu loh. Begitu adzan Allah Akbar, langsung diambilkan sajadah, ayo kita ke masjid dulu, kita sholat udah adzan. Tiap harinya enggak gitu, kalau berdiri sholat malas sekali. Itu tumben kok sregep banget. Ya, karena supaya dilihat oleh temannya. Riyak gitu. Riyak bahwa saya itu disiplin kalau mengerjakan sholat. Padahal hariannya tidak. Itu orang munafik. Itu namanya menipu Allah. Ya, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi orang munafik itu menipu Allah. Sholat itu cuma sregepnya mau pura-pura kalau dipamerkan kepada orang lain. Jadi malasnya orang munafik tidak hanya masar dan subuh saja, semua sholat ya malas. Nah, itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 142 tadi. Sudah, apalagi tadi? Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, iya, itu Al-Quran bukan hadis. Ya, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu Al-Quran, bukan hadis itu. Maka orang yang sholat betul, dirinya menjauhi dari perbuatan keji, menjauhi dari perbuatan mungkar. Kalau orang sholatnya sregep tapi kemaksiatan juga sregep, lah itu sholatnya tidak berfungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfah dari Pontianak, Kalimantan Barat. Hadir ke kota Solo ini dengan rombongan 18 orang. Oh, kebetulan 18 saya orang. ketuanya. Kapan datang? Alhamdulillah datangnya Kamis malam Pak Ustadz. Oh iya, iya. Setengah 1 malam. Ya, gimana apa yang ditanyakan? Jadi yang mau ditanyakan, yang pertama, ini masalah sholat Pak Ustadz. Tentang aurat wanita, ketika sholat dan di luar sholat itu apakah ada perbedaan? Karena sebahagian saudara kita mengatakan bahwa ada perbedaan di antara aurat wanita itu ketika sholat dengan di luar sholat. Yang kedua Al-Ustadz, ketika kita musafir, ada di antara saudara kita juga yang melaksanakan sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah. Sedangkan kita sedang melaksanakan sholat tersebut adalah jamak dan qashar. Apakah ada tuntunannya Al-Ustadz kalau kita melaksanakan sholat jamak dan qashar itu harus sholat sunnah ba'diyah dan qobliyahnya?
Kemudian yang selanjutnya masih tentang sholat nih Ustaz. Kalau ketika kita sujud terakhir, kita disuruh untuk memperbanyak doa. Nah, di antara saudara kita juga yang sudah mengaji, tiba-tiba dia mendengar dari kajian luar bahwa ketika sujud itu kita tidak boleh berdoa pakai bahasa selain bahasa Arab. Nah, yang benar itu yang bagaimana Al-Ustaz? Karena ada juga mengatakan bahwa kalau kita berdoa dengan membacakan doa-doa dari Al-Quran juga tidak boleh. Nah, ini satu kebingungan dari saudara-saudara kita. Nah, ini mohon solusinya Al-Ustaz. Hanya itu yang kami tanyakan. Atas solusi dari Al-Ustaz, tausiahnya kami ucapkan terima kasih. Dan kami mohon doanya Al-Ustaz agar kami yang hadir di sini untuk selalu istiqomah di jalan Allah. Karena memang untuk MTA ini tidak di Jawa atau di Kalimantan Barat, ya seperti itulah yang seperti yang diceritakan oleh saudara-saudara kita tadi. Tapi bahasa kami Pontianak, keati dia lah. Biarkan dia lah nak ngomong apa, tuh kan. Nah, keati dia lah. Aku mudeng karo. Iya Pak Ustaz. Jadi kami tidak menghiraukan suara-suara yang seperti itu. Karena kami lillahi ta'ala. Hanya itu Al-Ustaz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab singkat-singkat ya. Jawaban saya singkat tapi diperhatikan. Aurat wanita baik di dalam maupun di luar sholat itu sama. Ya toh? Sama dalam arti harus menutup aurat. Wanita sholat menutup aurat, laki-laki sholat apa? Tidak sholat, wanita ya harus menutup aurat. Jadi kalau wanita sudah berpakaian secara muslimah, sholat nggak perlu repot. Ya, sudah pakai yang biasa dipakai langsung sholat boleh. Sholat tidak harus pakai rukuh atau mukena itu enggak. Ya. Tapi kalau kamu sholat tidak pakai mukena, nengkene dilake wong. Ya. Tapi sebetulnya sah. Memang sholat itu yang penting menutup aurat. Tentang bentuknya aurat seperti rukuh atau mukena itu atau bentuk yang lain silahkan. Jadi saya pakaian wanita ya sholat maupun di luar sholat sama, tidak ada bedanya. Ya, kemudian sholat sunnah rawatib bagi musafir yang sholatnya dijamak di qashar, tidak ada sholat sunnah rawatib, tidak ada. Ya, kalau kamu tanyakan ada tuntunannya tidak, tapi nggak pernah melaksanakan seperti itu. Ya, kalau sholatnya aja di qashar, sholat 4 diringkas menjadi 2 dijamak dan di qashar, ya nggak usah pakai rawatib. Doa ketika sujud memang ada 2 pendapat. Ya. Ada mengatakan doa nggak boleh pakai bahasa Arab. Karena Nabi kalau berdoa selalu pakai bahasa Arab. Gitu. Nabi itu tidak usah berdoa bicara apapun bahasa Arab. Mengada juga yang berpendapat khutbah itu tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Karena Nabi kalau khutbah ya selalu bahasa Arab. Gitu. Itu kan. Jadi kalau masalah doa tidak. Nabi tidak memerintahkan atau tidak mengajukan sujud terakhir. Tidak. Hanya Nabi mengatakan sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya itu pada waktu sujud. Maka kata Nabi fa'aksirud doa. Maka perbanyaklah doa di waktu sujud. Sujud terakhir itu enggak ada keterangannya. Pokoknya di waktu sujud itu orang paling dekat dengan Allah. Lah di waktu sujud paling dekat dengan Allah perbanyak doa. Doa itu apa toh? Permohonan. Ya, mohon. Yang penting bacaan sujud sudah dibaca, doa sujud itu. Setelah itu mau memperbanyak doa, permohonan pada Allah, yang lain-lain silahkan. Tapi bacaan sujud dibaca dulu. Doa itu permohonan. Kamu nganggo doa bahasa Arab, orang mudeng karepe.
Sedang Nabi kita mengatakan la yaqbalullahu doa min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa bagi orang yang berdoa tapi hatinya kosong, tidak mengerti apa yang diminta. Ya. Kita bahasa Arab ini orang mudeng sing dijaluk apa. Wis diberi barang masih njaluk tuh ora rumangsa diberi. Tapi setiap hari itu kita minta kepada Allah, tunjukkan jalan yang lurus ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Pada Allah sudah jelas sekali, berulang kali saya terangkan juga di sini, jalan yang lurus menurut Allah itu apa? Al-Qur'an. Kalau memang kita minta ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, mestinya kita sregep mengkaji Al-Qur'an itu, karena yang namanya jalan yang lurus itu Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati ya aqwam. Ini Al-Qur'an ini memberi jalan kepada jalan yang lebih lurus. Faqad hudiya ila sirati mustaqim. Sungguh Quran itu menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Maka kalau kita ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus, mestinya sregep ngaji mempelajari Quran. Doanya minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Ya, nek wong ngaji malah ra seneng. Nek dijak ngaji malah rasah. Cukup aku manut mbah-mbahku dhisik ngene iki. Lah itu namanya tidak minta jalan yang lurus. Maka untuk kembali pada pertanyaan tadi, kalau berdoa doa sujud dibaca dulu subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Setelah itu mau memperbanyak permohonan kepada Allah silahkan. Ya, ada yang berpendapat harus bahasa Arab walaupun tidak mudeng. Yang lain berpendapat karena doa itu permohonan, ya berdoa dengan bahasa yang saya paham. Dan Allah itu bukan Tuhannya orang Arab saja. Ya. Maka kalau kamu berdoa pada Allah ya dengan bahasa yang kamu paham, silahkan. Ya, ganggu bahasa tapi enggak paham. Tapi bahasa Jawa boleh, bahasa Pontianak ya boleh, ya. Bahasa Indonesia ya boleh, karena perintah Nabi tadi sedekat-dekat hamba pada Tuhannya di waktu sujud, maka perbanyaklah doa. Permohonan, mohon apa kepada Allah diperbanyak itu. Nah, itu boleh. Namun yang tetap mengatakan tidak boleh kecuali dengan bahasa Arab ya silahkan. Wis ora usah udur ya toh. Sing kudu bahasa Arab nganggo bahasa Arab. Yang memakai bahasa yang kamu paham silahkan. Wong ora nambahi ngono ya ora apa-apa. Gitu. Maka kita cari titik temu. Kalau ada perbedaan perasaan data diperuncing itu masalah-masalah yang furu'iyah. Tidak bisa ketemu. Yang satu harus bahasa Arab, yang satu bahasa apa-apa boleh karena saya tidak paham bahasa Arab. Dan ini kapan mau ketemunya? Ya. Dan Nabi ya tidak nyuruh harus bahasa Arab kok. Doa tidak harus dengan bahasa Arab Nabi itu. Kecuali doa-doa yang ditentukan. Bacaan sujud, bacaan rukuk itu tidak boleh diganti dengan bahasa lain. Bacaan sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, bacaan rukuk ya bahasanya harus itu, tidak boleh diganti lain. Ya, tidak boleh diganti. Kalau sudah ada ketentuan-ketentuan tidak boleh. Tapi yang perbanyaklah doa itu bebas. Mau doa permohonan apa saja bahasa yang kamu gunakan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soan lagi Ustadz, saya Supadi dari Tangerang. Yang 3 bulan yang lalu saya tanya itu. Ya. Ini datang lagi Pak. Ya. Menanyakan tentang sholat Pak. Itu di Tangerang masih belum ada jawaban yang benar. Sholat itu di majelis sama di masjid itu lebih afdol di mana? Itu masih dalam pertanyaan, belum ada jawaban yang jelas gitu. Sudah. Selanjutnya tentang sholat jenazah itu tadi Ustadz, saya ikut menyolatkan jenazah di masjid. Sesudah sholat selesai berdoa. Berdoa itu sambil ada seorang yang membagikan amplop. Membagikan amplop itu apakah itu pertama ada tuntunannya, kedua amplop itu apa
saya terima apa enggak gitu. Tapi kantong saya tutup itu Ustadz. Karena orang itu yang membagikan itu dimasukkan ke kantong itu. Nah kantong saya tutup gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga Ustadz, apakah seorang nenek moyang kita seandainya dari dulu itu sholatnya rajin, semuanya rajin, apakah kita bisa bertemu seperti yang ditulis di surat 13 ayat 23 itu Ustadz? Mohon jawabannya. Atas jawabannya Ustadz kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat di majelis dengan sholat di masjid itu lebih baik mana? Ya tentu sholat lebih baik di masjid. Tetapi sholat di masjid boleh enggak? Boleh. Kalau mencari lebih afdol ya tentu sholat di masjid. Ya. Awal waktu, kalau tengah waktu, kalau akhir waktu baik mana? Awal waktu, afdalu sholat fi awali waktiha. Afdolnya sholat itu di awal waktu. Tapi bukan berarti di tengah waktu tidak boleh. Akhir waktu tidak boleh. Yang penting sholat itu ala waktiha. Sholat itu masih pada waktunya. Jangan sampai sholat sudah di luar waktu. Nah, jadi tentu sholat itu afdol di masjid. Tetapi bukan berarti sholat di masjid tidak boleh. Ya, itu kemudian pembagian amplop. Amplop itu isinya apa? Ya. Biasanya isinya apa? Uang. Lah kok sholat di seni amplop itu maunya bagaimana? Nah, tinggal kamu mau menerima apa tidak silahkan. Ya. Menerima dibuka. Lah kok mung sithik njaluk tambah ya boleh. Nek entuk gitu lah. Ya. Nah kalau memang itu untuk ngupahi sing sholat, dapatmu ya hanya itu gitu. Di sholat minta apa diupahi, kamu gelem diupahi amplop, ya dapatmu opah amplop tadi. Ora untuk ganjaran, wong sholatnya diupahi. Maka karena upah diupahi, lebih baik dibuka, nek kurang njaluk tambah gitu loh. Kalau kamu tanyakan tuntunannya, sama sekali tidak pernah ada tuntunan. Tidak ada tuntunan. Zaman Nabi ra kenal ngono-ngono kuwi ya toh. Itu, jadi tidak ada. Kalau kamu tanyakan tuntunan, tidak ada tuntunannya. Ya. Kalau nanti nenekmu, Allah akan mempertemukan tidak hanya nenek, semuanya. Kalau kakeknya, neneknya, anaknya, buyutnya, canggahnya, semua menjadi orang yang beriman, nanti akan dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di surga. Bahkan mungkin ketika cucunya lahir, neneknya sudah mati, tidak pernah ketemu di dunia. Nanti di akhirat kalau memang semuanya ahli surga ditemukan di surga. Jadi bapaknya, anaknya, ibunya, istrinya, neneknya, semua yang dulu beridunya belum pernah ketemu, dikumpulkan oleh Allah, dipertemukan. Nah itulah, itu janji Allah, termasuk janji itu. Dan itu pasti tidak akan diingkari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pertama kali Pak Ustadz mau tabayun. Disebutkan namanya dulu Bapak. Nama Dasio dari Sukabumi, Sagaranten. Ya, Sukabumi ya. Akhir-akhir ini Ustadz, sosial media, beritanya sosial media, ada penganiayaan kiai, khususnya di Jawa Barat Pak. Ini ya. Baru genting ini. Ya, apabila benar ada ini benar-benar ada, walaupun ini belum ada pemberitahuan dari kantor polisi yang sebenarnya bagaimana, tujuannya apa, belum ada. Andai kata benar-benar ada di seluruh kita, apakah sikap kita sebagai orang muslim? Pertama.
Kedua, isu yang sangat mengejutkan para bapak, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sekalian sangat kaget. Isu MTA jahat. Pasti kaget Bapak. Ya. Karena apa? Di gedung MTA ini dipakai menyekap beberapa kiai. Isu ini Pak. Ya. Yang saya heran, yang hadir ini ada beberapa anggota keamanan. Kalau memang benar, kenapa kok didiamkan? Ya gitu. Terus yang sangat jahat lagi Bapak, di sekapna itu tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum. Setelah itu Pak, saya tanya kepada pengurus yang ada di bawah, di mana Pak tempat menyekap kiai itu? Dah di sana. Berarti betul-betul di MTA ini tidak tedeng aling-aling. Jelas, saya ditujukan di sebuah ruangan. Saya lihat ada beberapa kiai yang betul disekap. Namun kiai yang namanya Kiai Brojol, Kiai Tani, dan Kiai Kodok Angop, katanya gitu. Alhamdulillah Pak, setelah saya melihat itu saya bisa bernapas dengan lega dan bersenyum dengan lebar. Ya. Dan saya lihat para kiai itu sekarang baru belajar Al-Quran Istanbul. Ya. Alhamdulillah kemungkinan pertanyaan ini sudah terjawab dengan Almari Jimat. Yang selanjutnya Pak, pertanyaan adalah risalah sholat jenazah. Sholat jenazah apabila mayitnya lebih dari satu, sholatnya cukup sekali atau sesuai mayit yang mati Pak? Ya. Mungkin 3 atau 2 atau 4 gitu. Terus setelah selesai sholat, sudah salam, biasa yang saya imamnya masalah. Imamnya dilanjutkan dengan tahlilan. Nah, sebaiknya saya berdiam di situ tidak ikut tahlil atau sebaiknya saya keluar dari shop tadi Pak? Yang selanjutnya saya mohon, alhamdulillah pada tanggal 17 Desember 2017 perwakilan Sukabumi sudah diresmikan. Namun saya belum menemukan alamatnya. Kalau bisa saya minta nomor telepon dan alamatnya. Gitu, Ya. hanya sekian Pak. Terima kasih atas tausiahnya. Mohon maaf banyak kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Cenduk, berarti saudara belum ikut ngaji di sana? Belum Pak. Lah kenalnya MTA di mana? Dari TV Pak. Jadi langsung di sini nih? Ya. Oh ya, maka saya gumunan. Masih, karena belum ngaji masih suka gumunan ya. Ya, jadi tadi dengar berita ya, ulama-ulama banyak dianiaya dan sebagainya. Sikap kita bagaimana? Andai kata benar, sikap kita bagaimana? Wong itu andai kata saja. Jangan mengandai-andai. Andai kata itu membuat peluang setan. Ya, negeri kita itu negeri hukum. Kalau memang ada kiai dianiaya betul, itu tugasnya siapa? Aparat penegak hukum. Saya rasa di sana juga ada polisi, intelnya juga ada. Penegak hukum saya rasa tidak akan tinggal diam. Nah, terus sikap kita bagaimana? Ya kita kalau memang itu betul, ya mohon aja kepada Allah yang menganiaya, yaitu mudah-mudahan diberi balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Mudah-mudahan aparat penegak hukum berlaku tegas dalam menegakkan hukum. Andai kata betul, maka enggak itu rasa dipikir mengandai kata aja. Kalau itu tidak terjadi, terus kita mikir bentoyong.
Sana ada aparat keamanan, penegak hukumnya sana ada. Dan kita jangan mudah-mudah percaya dengan medsos. Berita-berita medsos itu tidak semuanya benar. Banyak yang hoax. Ya, banyak yang hoax gitu lah. Ya. Termasuk itu misalnya dikatakan isu apa itu dikatakan MTA itu aliran sesat, MTA itu jahat, MTA itu mintai uang sedikit-sedikit, itu semua kan bohong, biarkan saja. Nah, enggak usah digagas. Kalau kita melayani orang yang suka menyebar berita bohong tentang MTA, kita melayani mereka ora kober ngaji. Ya, layani kono belum selesai muncul di sana, sana belum selesai sana ganti ya. Tugas kita hanya ngurusi wong berita ngelek-elek MTA, yes biar itu ngelek-elek ben sak wareke itu. Elek-elekan MTA kalau memang elek tidak usah kamu jelek-jelekan, memang sudah jelek. Tetapi kalau MTA itu memang baik, kamu jelek-jelekan seperti apa ya tetap baik. Maka biarkan saja mereka mau muni apa sak karepe lah gitu. Tidak usah kita hero, yang penting kita yakini, kita ngaji, Quran sunnahnya itu benar, kita kaji, kita amalkan. Orang suka ya boleh, tidak suka ya boleh. Nah, gitu ya. Kalau orang suka bumi harusnya sudah punya modal suka. Suka. Nah kalau tadi menyekap kiai itu memang saya rasa guyon itu. Memang di situ banyak. Di lemari itu banyak kiai yang digledek kan. Kalau saya sendiri kiai ini keleleran di situ. Dulu ketika belum diserahkan sini mungkin diopeni, malam Jumat mungkin didusi, ya, di kayak kembang setaman, di geletak-geletak wes ya. Nah itulah maka kalau orang menyebut kiai itu belum tentu mesti ahli agama. Ya, kiai tani, kiai brojol, kiai kodok angop dan sebagainya tadi itu. Nah, itu jimat-jimat yang memberi nama itu ya dukun-dukun yang memberi jimat itu. Mulai jenenge aneh-aneh biar menarik itu. Ya itu ya. Kemudian apalagi yang terakhir tadi? Sholat jenazah. Sholat jenazah. Kalau sholat jenazah seperti tiap hari tiap hari lah boleh dikatakan ibadah haji itu selalu ada. Yang meninggal berapa atau mana waktu tsunami yang meninggal ratusan ribu itu. Mbok salatnya siji-siji berarti salatmu berapa ratus kali. Salat itu kalau memang jenazahnya banyak cukup sekali salatnya. Doanya aja yang berbeda. Kalau yang meninggal itu satu kita salatkan ya Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau jenazahnya dua ya Allahumma gfir lahuma warhamhuma. Kalau jumlah yang mati banyak sekaligus disalatkan sekali doanya Allahumma gfir lahum warhamhum dan seterusnya. Jadi huma, hum. Kalau banyak hum gitu loh. Nah, sholatnya cukup sekali. Sekali. Itu kalau sholat jenazah tidak usah sholatnya 100, sholatnya ping 100, jenazahnya 50, sholatnya ping 50, enggak. Satu kali aja doanya aja. Perwakilan Sukabumi, nanti mungkin ada yang, nanti ya, belum pulang boleh tanya ke sekretariat sana, nanti ada di sana. Perwakilan Sukabumi. Nah, ini malah sudah ada ya, kamu tulis saja nomor. Ya, kamu tulis. Nanti kamu cari sana. Ya. Ciambar, Jalan Ciambar, kilometer 5, Masjid Ad-Dakwah. Ya. Kampung Pasirangin, RT 04, RW 02, Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Nomor telepon yang bisa dihubungi 081
173 640 atau 085 624 969 626 ya. Kepada itu yang nama orangnya Sihabuddin SAG, D Sihabuddin SAG, entah D itu apa maksudnya? Ya, Dajang, Ustaz. ya Dajang atau Jajang Sihabuddin SAG. Nah nanti saya bisa ketemu, telepon dulu pada Pak Jajang Sihabuddin SAG tadi. Nah nanti kamu cari. Dengan rumahmu jauh ini? Berapa? Oh ya dekat. Ya. 95 kilo kan dekat, daripada ke sini berapa kilo kamu? Ya. Jadi mungkin Pak Sihabuddin ikut mendengarkan ini. Dan nanti kalau ditelepon oleh saudara Dasio dari Sukabumi ingin mengetahui kajian MTA di Sukabumi. Memang macam-macam, setelah sholat jenazah ada yang tahlil, ada lagi tetap doa. Lah kamu mau keluar atau mau di situ terserah kamu. Ya terserah kamu. Saya tidak menyuruh kamu keluar, terserah kamu mau ikut tahlil, apa ikut tetap di soft situ, atau kamu keluar tidak ikut tahlil. Wong itu tidak wajib, tidak tahlil ya apa-apa. Ya, memang ada yang selesai sholat jenazah, ada lagi yang doa. Ya silahkan saja doa. Ya, kalau kita setelah selesai sholat ya sudah, wong sholat itu isinya khusus doa. Bar sholat donga meneh lah, mau sholatnya donga apa? Ya, khusus sholat jenazah itu isinya hanya doa kok. Allahumma firlahu warhamhu untuk yang mayit itu. Lah kok wis assalamualaikum maksudnya cek donga meneh lah donga apa lagi. Namun demikian yang begitu silahkan. Bagi kita yang sudah selesai sholat jenazah, selesai ya sudah. Masih doa pura-pura ditambahi tahlil, yang mau tahlil ya silahkan. Yang tidak tahlil ya ndak usah ikut. Maka kalau kamu tanya pada saya tadi, terserah kamu, mau ikut tahlil ya silahkan, tidak ikut ya silahkan. Wong tidak sholat saja ya ndak apa-apa. Ya ndak, sholat jenazah itu hukumnya apa? Wajib kifayah. Kalau sudah ada yang menyolatkan, walaupun kamu tahu tidak ikut sholat tidak dosa. Apa mulai orang malu tahlil orang sholat wira dosa kok. Kalau sudah ada yang menyolatkan.